Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karawang. Pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Merdeka batin dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Kesimpulan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Lalu selanjutnya, pendidik diibaratkan petani. Seorang pendidik dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang petani. Hanya dapat menuntun tumbuhnya anak. Pendidik dapat memperbaiki pembelajaran, memberi ilmu-ilmu yang bermanfaat, menyaring hal-hal yang mengganggu hidup anak, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan anak dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya sebagai manusia. Dalam pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara bersabar dan ikhlas untuk menghasilkan generasi atau anak yang baik. Lalu selanjutnya, merdeka belajar. Pendidikan harus berupaya memenuhi kodrat kebutuhan anak, kata Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak. Pendidikan harus di dalam pangkuan ibu, bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat menghamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anak boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Nah, pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu selanjutnya berbudi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi berarti pikiran, perasaan, kemauan. Sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi, budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia, mulai dari angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Selanjutnya adalah bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Lalu yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu pembelajaran berpusat pada saya sebagai guru. Saya merasa anak didik tidak akan paham jika materi tidak saya jelaskan.
fokus pembelajaran, padat ketercapaian materi, dan KKM. Saya kurang memahami karakteristik anak didik. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Suasana kelas yang tenang, tertib, dan anak didik yang dapat memahami materi menjadi fokus utama saya. Setelah mempelajari modul ini, saya mengubah pola pikir saya, yaitu pembelajaran berpusat pada anak, guru bukan satu-satunya sumber belajar, lalu mengenal lebih dalam karakteristik peserta didik. Dan saya juga mengubah perilaku, memberikan stimulus, arahan, dan juga contoh agar mereka dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Memberikan kemerdekaan kepada anak didik agar mandiri menentukan cara mencapai tujuan sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Mengemas pembelajaran secara menarik agar pembelajaran terasa menyenangkan dan belajar menjadi proses kegembiraan. Setelah mempelajari modul ini, saya akan menerapkan beberapa hal agar kelas saya menjadi lebih baik yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Merancang kembali pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan dengan berpusat pada murid. 2. Menerapkan konsep merdeka belajar dengan tujuan yang sama namun memberikan kemerdekaan kepada anak didik agar mandiri menentukan cara mencapai tujuan sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. 3. Menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. 4. Menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan mengenal lebih dalam karakteristik siswa dan melibatkan digitalisasi dalam pembelajaran. 5. Menerapkan pembelajaran berbasis lokal dan budaya setempat. 6. Konsisten dalam melaksanakan pembiasaan sebagai pembelajaran budi pekerti. Dan yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar pembelajaran terasa menyenangkan dan belajar menjadi proses kegembiraan bagi para anak didik. Itulah kesimpulan dan refleksi saya di modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.